Haleluya. Biar segenap hati kita, segenap hidup kita, kita persembahkan bagi Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang ajaib. Sebab oleh darahnya, oleh karena penebusannya, Dia imam besar yang menuntun kita masuk dalam hadirat Tuhan. Berjumpa dengan Bapa pemilik kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh menghampirimu Tuhan oleh karena karya-Mu yang besar Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sebab kejadian kami dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau kami tinggikan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Semua kami mengalami-Mu Yesus. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dana, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Engkaulah penebus kami Yesus. Ku pandang kemuliaan-Mu, Kau imam besar maha agung. Allah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan Kami, taklukkan hidup kami Bapa. Taklukkan seluruh hidupku. Jalan tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu Yesus, ku segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku
Engkau pemilik kehidupan kami Tuhan. Besar anugerah-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami mengalami kebesaran-Mu Tuhan. Sebab itu jiwa kami bersorak-sorak karena perbuatan-Mu. Tuhan, mari kami berdiri. Nyatakan roh Engkau mengalaminya. Katakan Yesus Kristus Tuhan. 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 Kami sembah, kami tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya.
kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Anugerah-Mu besar. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mendekat kepadamu karena anugerah-Mu. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu. Kami ada dan terus ada. Sampai pada akhirnya kami berjumpa dengan Engkau karena anugerah-Mu memenuhi kami. Kami bersyukur kepadamu untuk hari ini, untuk pagi hari ini. Sebab Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Di hadirat-Mu Tuhan kami memuji, kami menyembah. Kami mempersembahkan hidup, kami menyambut firman Tuhan. Kami menerima tubuh dan darah-Mu yang telah dicurahkan, telah dikurbankan 2000 tahun yang lalu. Untuk penebusan kami, untuk pengampunan dosa kami. Bahkan oleh karena Kristus Yesus, kami menerima kasih karunia yang melimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa saat ke depan Tuhan ajar kami. Buka pikiran kami, buat kami mengerti kehendak-Mu, buat kami mengerti firman-Mu, buat kami mengerti anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus mewahyukan firman-Mu, menjamah roh kami, jiwa kami, tubuh kami. Supaya kami konsentrasi, kami fokus kepada Tuhan, kami memahami apa yang Kau kehendaki. Terima kasih berbicara kepada kami, setiap pribadi, setiap orang. Tidak seorang pun kembali tanpa diberkati. Semua orang diberkati. Haleluya. Mari semua kita yang menyambut firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Tim musik tetap di atas saja. Shalom. Ya, mari buka Alkitab kita dari 2 Korintus. Pasal yang keempat ayatnya yang ke-15. Pagi hari ini saya akan sampaikan tentang salah satu poin dari tema nasional GKRI sepanjang tahun 2021. 2 Korintus pasal 4 ini ayat untuk tema kita tahun 2021. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-15. Kalau sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-15. Sudah temukan? 1, 2, 3. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Tema kita tahun ini adalah multiplikasi di dalam kasih karunia, jiwa-jiwa dan ucapan syukur. Puji Tuhan. Nah, salah satu poin yang saya akan sampaikan adalah hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Puji Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kita akan mengerti atau memahami 3 poin sehingga kita akan hidup, kita menikmati kasih karunia, kemurahan Tuhan sepanjang tahun 2021. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sebab semuanya itu terjadi. Nanti kalau saudara baca di situ, ini Paulus bicara tentang harta rohani dalam bejana tanah liat. Kita ini diumpamakan sebagai bejana, di mana di dalamnya itu kita menerima dan dipenuhi dengan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang luar biasa dari Tuhan sendiri. Sehingga semakin hari semakin kita mengalami terus-menerus dan melalui kehidupan kita, orang-orang diberkati. Oleh karena kita hidup mengalami kasih karunia yang melimpah-limpah, orang-orang pun akan mengalaminya. Orang-orang yang akan mengalaminya, mereka akan menjadi milik Kristus. Ucapan syukur itu semakin hari semakin luar biasa.
Puji Tuhan. Nah, haleluya. Kasih karunia yang besar dan melimpah-limpah itu berasal dari satu pribadi yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Katakan bersama saya, Yesus Kristus. Sekali lagi, kasih karunia yang besar dan melimpah-limpah itu berasal dari satu pribadi yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Dari Yesus Kristus kita mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Dari Yesus Kristus kita mengalami kelimpahan kasih karunia. Puji Tuhan. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Ini sering dibacakan pada waktu Natal. Firman itu telah menjadi manusia. Siapakah firman itu? Yesus Kristus. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Diberikan kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Coba lihat di sini. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Di dalam Kristus ada kasih karunia dan kebenaran. Sekali lagi, di dalam Kristus ada kasih karunia. Kristus dipenuhi oleh Bapa, kasih karunia dan kebenaran. Ayat yang ke-16 dan 17 pasal yang pertama juga. Haleluya, mari kita baca 1, 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kepenuhannya, siapa yang memenuhi dia? Bapa. Bapa memenuhi dia dengan kasih karunia sehingga kita yang hidup di dalam dia mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Hari ini kita mengalami kasih karunia, besok kita mengalami kasih karunia, sepanjang hidup kita mengalami kasih karunia oleh karena kita hidup di dalam dia. Amin. Puji Tuhan. Nah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, aturan-aturan, ketetapan-ketetapan diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang hanya oleh satu pribadi, Yesus Kristus. Saudara cari kasih karunia dan kebenaran tidak dapat mendapatkannya di mana-mana, hanya di dalam Kristus Yesus. Kita membutuhkan kebenaran, amin. Kita membutuhkan kasih karunia. Bagaimana mendapatkannya? Hubungan dengan Kristus sebagai sumber kasih karunia dan kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Coba mari katakan kiri dan kanan. Terus menerus mengalami kasih karunia dan kebenaran dari Kristus Yesus. Haleluya. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari semakin mencintai Tuhan. Puji Tuhan. Namun kita menerima kasih karunia yang melimpah-limpah bukan untuk diri kita saja. Bukan untuk diri kita sendiri. Tapi oleh karena kasih karunia kita melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, kasih karunia yang besar dan melimpah-limpah memampukan kita untuk, katakan kiri dan kanan, melayani. 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 Pastor, yang melayani kan hanya pendeta saja di gereja. Dengarkan baik-baik. Kita harus melayani. Saat kita melayani, kita terus-menerus dilimpahkan dengan kasih karunia. Puji Tuhan. Nah, melayani adalah poin pertama untuk kita hari ini. Ya, karena kasih karunia yang besar dan melimpah-limpah itu memampukan kita untuk melayani. Melayani dengan cara Tuhan. Melayani sesuai dengan kemauan atau kehendak Tuhan. Melayani berdasarkan karunia-karunia rohani yang Tuhan limpahkan kepada kita. Beberapa waktu yang lalu saya muridkan anak-anak di sini yang hari ini akan melayani saudara.
dengan perjamuan kudus tentang karunia-karunia rohani. Saya sungguh-sungguh berdoa supaya setiap orang, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang Kristen sungguh memahami bahwa dia hidup oleh karena kasih karunia. Dan oleh karena kasih karunia, Bapa Surgawi di dalam Kristus memberikan dia satu karunia rohani atau beberapa karunia rohani untuk melayani. Puji Tuhan. Nah, Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 26, dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Ini Paulus. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia, diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Jadi mereka diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan atau Tuhan percayakan. Satu pekerjaan, Efesus pasal 1 ayat 10, firman Tuhan berkata begini, kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Paulus dia menerima kasih karunia untuk memulai pekerjaan yang telah dimulai dan bukan hanya memulai tetapi diselesaikan. Dengarkan, engkau melayani dari awal harus sampai akhir. Kasih karunia itu akan memampukan kita untuk memulai pelayanan dari awal atau start sampai pada akhirnya. Menjadi bapak bukan hanya satu waktu, betul? Tetapi sampai kita meninggalkan dunia. Menjadi ibu bukan hanya untuk satu waktu. Makanya kita sangat-sangat tidak setuju terhadap perceraian. Tidak sangat-sangat tidak setuju. Karena apa? Alkitab berkata melayani itu bukan satu waktu. Memulai dan mengakhiri. Hari ini kita mulai, suatu waktu kita mengakhiri di bumi. Tapi pada waktu kita berjumpa dengan Bapa, kita menerima mahkota dari apa yang kita kerjakan di bumi. Amin. Haleluya. Mari kita mengerti. Kemudian 2 Korintus pasal 8 ayat yang keempat, mari kita fokuskan pandangan kita untuk melihat ayat yang luar biasa. 2 Korintus pasal 8 ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami. Nah ini kehidupan jemaat. Jemaat mereka itu mendesak kepada Paulus, mendesak para pemimpin supaya mereka juga memperoleh kasih karunia untuk mengambil bagian. Untuk mengambil bagian. Jadi saya sangat percaya bahwa orang yang menerima kasih karunia, dia bukan seorang penganggur. Dia bukan orang pengangguran, tapi dia akan berkata, apa yang saya mau lakukan? Coba perhatikan ini. Ini kondisi jemaat yang sangat-sangat luar biasa rendah. Karena mereka sangat miskin. Tapi mereka mendesak Paulus. Paulus, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami kerjakan? Mereka mendesak, biar kami juga melakukannya. Dan mereka melakukannya. Ini cara hidup yang luar biasa. Cara hidup seorang murid. Cara hidup seorang yang mengalami kasih karunia. Dia berkata, hidupku karena kasih karunia. Aku serahkan untuk melakukan sesuatu. Coba perhatikan ini. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Halo. Engkau harus melayani. Engkau harus melakukan sesuatu. Kerjakan sesuatu. Lihat ke dalam dirimu. Apa yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Mungkin engkau berkata begini, saya tidak punya karunia seperti WL. Tidak, memang. Kau diberikan karunia. Yang lain untuk melayani. Engkau bisa melayani di gereja, tapi engkau juga bisa melayani di luar sana. Tuhan memberikan kepadamu satu karunia rohani untuk berfungsi di dalam tubuh Kristus. Saat engkau berfungsi di dalam tubuh Kristus, hidupmu berguna. Nanti sebentar baru kita lihat poin yang kedua. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur untuk ayat-ayat firman Tuhan yang menuntun
supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka bilang kami terbatas, tapi kami minta supaya kami dipenuhi dengan kasih karunia agar kami bisa mengambil bagian dalam pelayanan kepada sesama. Itu luar biasa. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Dengarkan, hidupmu harus berguna. Coba, apa? Taruh tanganmu di pundaknya. Hidupmu harus berguna. Nah, sudah sendiri toh? Sekarang taruh di tetanggamu, hidupmu harus berguna. Ya. Coba mari kita baca bersama-sama ya. Kita baca ulang, 1, 2, 3. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna. Bilang sangat berguna. Saya ini orang yang sangat berguna. Apa yang terjadi saat seseorang yang sangat berguna hadir? Sesuatu yang luar biasa terjadi. Amin. Melayani karena kasih karunia. Kita melayani karena kasih karunia. Layani keluargamu sebaik mungkin. Amin. Amin. Haleluya. Kalau engkau bekerja, melayanilah orang-orang yang datang kepadamu sebaik mungkin. Supaya pada akhirnya hidupmu dikatakan berguna. Saya sangat berguna. Saya tidak hidup sia-sia, tapi saya hidup sangat berguna. Wah, saya suka ayat ini. Puji Tuhan. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya, orang yang percaya. Seandainya dia tidak datang, kira-kira seperti apa? Jemaat tidak mengalami sesuatu yang baru. Karena saudara hadir, sesuatu yang baru orang lain terima. Amin. Luar biasa. Anugerah Tuhan. Orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, dia tidak mau hidup sia-sia. Puji Tuhan. Dia pasti mempergunakan kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat. Haleluya. Amin. Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadikan hidupmu berguna bagi orang lain. Saya itu sangat senang ketika kita konseling misalnya, kemudian orang menyambut firman Tuhan, dia diubahkan oleh firman Tuhan itu. Itu lebih indah dari emas perak. Saudara punya emas perak. Tapi saat seseorang itu mengalami perubahan hidup, itu lebih indah dari emas perak. Haleluya. Hidup kita jadi berguna. Karena kita hidup di dalam kasih karunia untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Yang kedua, hidup di dalam kuasa. Melayani bukan hanya sekedar, tetapi melayani dengan kuasa. Melayani dengan kekuatan. Melayani dengan kemampuan, kesanggupan
yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup di dalam kuat kuasa. Roma pasal 5 ayat 17. Roma pasal 5 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dengarkan, engkau bukan orang yang lemah. Engkau bukan orang yang lemah dan tidak berguna. Tapi engkau adalah orang yang kuat. Orang yang memiliki otoritas. Orang yang memiliki kemampuan, kesanggupan untuk melakukan dengan tepat. Melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengarkan, Paulus bilang, karena satu orang, semua orang berdosa. Tapi karena satu orang benar, anugerah dan kebenaran itu menjadi bagian mereka. Mereka bukan hanya sekedar hidup di dalam anugerah dan kebenaran, tapi hidup di dalam kuat kuasa. Itu luar biasa. Itu kuat kuasa. Jadi saudara harus melihat diri bukan sebagai orang yang lemah. Aduh, memang saya orang yang tidak berdaya. Dengarkan, engkau bukan orang yang tidak berdaya. Engkau orang yang memiliki otoritas. Engkau menerima kekuatan. Engkau menerima kemampuan. Engkau menerima kesanggupan untuk memerintah dan mengatur. Itu otoritas pertama yang diserahkan kepada Adam. Saat Yesus Kristus datang, dia merebut kembali. Dia serahkan kepada saudara dan saya. Setiap orang yang menerima dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Hai, perkataanmu itu punya pengaruh. Saat engkau melakukan sesuatu, perkataanmu itu punya pengaruh. Cara berpikirmu yang benar dan penuh kekuatan itu akan menuntun seseorang untuk berjalan lurus. Itu dirimu, diriku, kita. Sekali lagi. Saya baca ini saya sangat bersemangat sekali. Karena saya tahu siapa saya dulu. Saya sangat mengerti. Saya sangat paham diri saya siapa. Sekarang saya, Tuhan, anugerah-Mu telah menjadikan hidupku seperti ini. Itu luar biasa. Sekali lagi, itu luar biasa. Hidupmu bukan biasa-biasa. Tapi hidupmu adalah kehidupan yang luar biasa. Karena otoritas Allah menyertai engkau. Haleluya. Saya percaya bahwa apa yang engkau pikirkan dan apa yang engkau pikirkan engkau kerjakan itu akan berhasil. Karena ada wibawa, ada kuasa, ada kuat kuasa, kemampuan untuk melaksanakannya dan berhasil. Saya berdoa supaya betul-betul kita menyadari ternyata saya bukan orang biasa-biasa. Saya orang yang luar biasa. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 33. Nah ini keadaan atau situasi orang-orang yang luar biasa, sederhana, tetapi ini yang mereka lakukan saat mereka mulai melayani, saat mereka mulai bergerak di dalam kasih karunia. Ayat 33 dari Kisah Para Rasul pasal 4, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Coba perhatikan. Mereka dengan kuasa yang besar. Coba katakan bersama-sama. Kuasa yang besar. Bukan sekedar. Tapi kuasa yang diberikannya kepadamu itu besar. Yang menggentarkan iblis yang menghadang jalan hidupmu. Amin. Puji Tuhan. Jadi mari kita fungsikan, kita operasikan kekuatan kuasa yang kita terima di dalam Kristus. Saat kita melakukannya, saya percaya bahwa kekuatan kuasa itu akan berfungsi dengan baik. Sekali lagi saya baca. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Mereka memberi kesaksian, bercerita, mulai
mereka bercerita, mulai bersaksi tentang apa yang terjadi dengan Kristus. Dan kuasa yang besar itu menyertai mereka. Sehingga mereka semakin melimpah-limpah. Dengarkan, semakin melimpah-limpahnya kasih karunia itu terjadi saat kita berfungsi. Sekali lagi, karena kita berfungsi, kasih karunia itu melimpah-limpah. Saat kita berfungsi, otoritas itu juga akan nyata. Jadi saya sangat percaya bahwa kita akan semakin hari semakin luar biasa. Semakin hari semakin luar biasa dalam kehidupan kita. Baik kehidupan pribadi, keluarga, dalam apapun yang kita kerjakan, bahkan dalam kehidupan berjemaat. Amin. Haleluya. 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat. Saat seseorang mengalami tantangan, pasti yang dipikirkan mampu atau tidak. Betul? Betul ya? Itu yang pasti muncul duluan. Aduh. Tapi Paulus bilang, hai anakku, jadilah kuat. Engkau bukan orang yang kalah, tapi engkau adalah pemenang. Haleluya. Engkau tidak hanya berlari setengah perjalanan, tapi engkau berjalan dari awal sampai garis finish. Engkau bukan orang yang kalah, tapi engkau adalah seorang pemenang. Pergunakan seluruh kekuatan yang Tuhan berikan. Percayakan, anugerahkan kepadamu. Semakin kita pergunakan, Tuhan limpahkan lagi, limpahkan lagi, limpahkan lagi anugerahnya bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa kita akan terus menerus mengalami kasih karunia yang melimpah-limpah. Yang ketiga, Roma pasal 5 mari kita, tadi saya sudah singgung. Roma pasal 5 ayat yang kedua. Ini bicara Rasul Paulus sedang berbicara tentang iman menghadapi persoalan. Mari kita baca, 1, 2, 3. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dengarkan, kita berdiri oleh karena kasih karunia, kita bermegah oleh karena kasih karunia dengan tujuan menerima pengharapan apa yang ada di balik dari setiap persoalan yang timbul di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Waktu kita menghadapinya, kita tidak menghadapinya sebagai orang yang lemah, tetapi orang yang kuat. Dia memberikan kita kekuatan untuk menghadapi itu. Nanti saudara sampai di rumah baca kembali dari ayat yang pertama. Sampai ayat yang ke-6 saudara akan mengerti. Ternyata pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Meskipun pada awalnya kita tidak melihat terang sama sekali di balik gelapnya kehidupan. Dan saudara baca, Tuhan bilang kamu itu bukan orang yang lemah tapi orang yang kuat. Karena orang yang kuat engkau memiliki pengharapan untuk melihat atau mengalami sesuatu di balik setiap kegelapan yang terjadi dalam kehidupan. Puji Tuhan. Nah, sekali lagi saudara dan saya adalah orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang lemah. Yang ketiga, poin yang ketiga. Mengalami kelimpahan Bapa. Siapa yang mau? Mengalami kelimpahan Bapa surgawi. Tapi kita mau lihat kelimpahan apa saja. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dengarkan, Yesus memiskinkan dirinya supaya kekayaan, kemuliaan, kehormatan yang ada padanya menjadi bagianmu, menjadi bagian saya. Sekali lagi, Yesus
memiskinkan dirinya supaya kekayaan, kehormatan, kemuliaan yang ada padanya menjadi bagianmu, menjadi bagian saya. Kita baca ulang. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia sengaja. Dia rela memiskinkan diri. Dia rela menerima kemiskinan manusia, kebodohan manusia, menerima kegagalan manusia, pemberontakan manusia, dikenakan pada dirinya sendiri. Kemudian dia disebut sebagai orang yang jahat. Itu sebabnya dia diselipkan. Dia menerima itu. Tetapi keuntungan yang besar adalah kekayaan di dalam dirinya adalah milikmu dan milik saya. Itu luar biasa. Bukankah itu anugerah? Bukankah itu anugerah? Haleluya. Sangat-sangat besarlah sekali. Sangat-sangat luar biasa besar anugerah ini. Haleluya. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin besar Ulang, katakan sekali lagi, haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah Bapa surgawi di dalam Kristus bukan biasa-biasa, tapi sangat luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. 1 Korintus pasal 1 ayat yang kelima. Sebab di dalam Dia kamu juga telah menjadi kaya dalam segala hal. Haleluya. Mari. Rupanya saya belum kutip ini nih. Mari buka Alkitab kita untuk melihat lebih. 1 Korintus pasal 1 ayat yang kelima dan 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal 1 ayat yang kelima. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Kaya dalam segala hal. Berlimpah di dalam segala hal. Kira-kira saat kita membaca di dalam segala hal, itu apa saja? Semua hikmat, pengetahuan, itu disediakan oleh Bapa surgawi. Apakah emas dan perak termasuk di dalamnya? Iya. Untuk apa engkau kerja? Untuk rumah yang bagus, untuk sesuatu yang bagus di dalam hidup, itu termasuk di dalamnya. Tapi dengarkan baik-baik, itu karena anugerah, itu karena kasih karunia. Coba baca ulang. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan, segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Menjadi kaya di dalam segala hal. Perkataan, pengetahuan itu menjadi bagian kita dan itu melimpah-limpah. Saya memang betul-betul berdoa supaya anak-anak semakin hari semakin cerdas. Bapak-bapak punya juga semakin hari semakin mengalami pengetahuan yang luar biasa. Kita semua mengalami itu supaya kita hidup di dalam kelimpahan itu. Karena itu maksud Tuhan bagi kita. Saya percaya semakin melimpah dalam pengetahuan, itu akan memampukan kita mengelola sesuatu.
Itu memampukan kita untuk mengerjakan sesuatu. Saat kita melimpah-limpah dalam hikmat, itu akan memampukan kita untuk mengelola kehidupan kita. Dan itu akan bertambah. Haleluya. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kebajikan itu perbuatan baik. Melakukan sesuatu yang baik, perbuatan baik itu pun di dalam anugerah, di dalam kasih karunia Tuhan. Itu Bapa surgawi yang melimpahkannya kepada kita. Jadi saudara jangan kaget kalau saudara didorong untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Jangan kaget. Saudara hidup di dalam anugerah. Itu sebabnya kamu didorong, kita didorong untuk melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa supaya kita benar-benar mengalami hal itu. Amin. Nah, mengapa Paulus mengatakan atau menulis tentang dilimpahkan kekayaan di dalam segala hal? Karena ini Tuhan Yesus bilang, akulah pintu. Katakan, akulah pintu. Ganti akulah dengan Yesus. 1, 2, 3. Yesuslah pintu. Yesuslah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Bukan hanya selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Orang-orang yang masuk melalui pintu keselamatan di dalam Kristus, mereka akan hidup di dalam kemakmuran. Itu padang rumput itu bicara tentang itu. Haleluya. Makmur, kesehatannya makmur, pengetahuannya makmur, hikmatnya makmur. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, ayat 10 dia buat perbedaan tentang itu. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Amin. Katakan kiri dan kanan, engkau hidup di dalam kelimpahan Bapa surga. Engkau hidup di dalam segala kelimpahan. Hikmatmu akan melimpah-limpah, pengetahuanmu akan melimpah-limpah, kemampuanmu akan melimpah-limpah, otoritasmu semakin hari semakin luar biasa. Oleh karena itu engkau akan memperoleh apa yang engkau kerjakan. Engkau akan menikmati hidupmu. Yaitu anugerah, itu kasih karunia. Haleluya, puji Tuhan. Itu kasih karunia. Dan setiap orang yang hidup di dalamnya, pasti dia akan berkata, wih Tuhan itu luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari siapkan hatimu untuk menyambut tubuh dan darah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Hari ini kita mengingat satu peristiwa penting. Dari peristiwa yang luar biasa, salib, anugerah yang melimpah-limpah dari Bapa surgawi memenuhi hidup saya. Biar kita terus menerus
hidup di dalam kelimpahan kasih karunia. Haleluya, haleluya. Semua yang melayani perjamuan kudus, anak-anak muda yang sudah dipersiapkan, mari maju ke depan. Berdiri sesuai dengan arahan yang tadi sudah disampaikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita akan dilayani oleh anak-anak muda yang baru dibaptis pada minggu yang lalu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari bangkit berdiri. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Yesus Kristus mengambil roti, lalu Ia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Hari ini kita mengingat kematian Kristus bagi setiap kita. Dia mengubahkan hidup kita. Oleh anugerahnya Dia memperkenankan kita untuk melayani. Bukan hanya sekedar melayani, tapi melayani dengan kuat kuasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kemudian Dia mengambil cawan lalu berkata, ini adalah darahku. Haleluya. Cawan perjanjian yang baru dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, ambillah dan minumlah dengan iman. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan,
janji-Mu terjadi bagiku. Haleluya, sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Glory. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, haleluya. Mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah, mari angkat roti, lewati kepalamu. Selamanya Kau hebat. Katakan sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, gloria, haleluya. Selamanya Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita mengucap syukur kepada Bapa oleh karena Kristus Yesus. Mari katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, terima kasih pengorbanan-Mu sempurna. Anugerah yang mengalir ke dalam hidupku semakin melimpah-limpah. Engkau melayakkanku untuk melayani, mengerjakan pekerjaan baik yang Kau percayakan kepadaku dengan kuat kuasa. Terima kasih. Dan aku percaya bahwa hidup di dalam kelimpahan berkat-berkat surgawi. Terima kasih. Saya mengucap syukur oleh sebab pengorbanan tubuh-Mu yang telah dihancurkan bagi saya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sembuh, saya sehat. Roh saya sehat, jiwa saya sehat, tubuh saya sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Makanlah dengan iman. Haleluya. Mari pegang anggur di tangan kananmu. Kita mengucap syukur untuk darah Yesus yang telah mengalir di atas kayu salib. Menyucikan, menguduskan, bahkan menghubungkan, mempersekutukan kita dengan Bapa Surgawi. Sebab di dalam Dialah mengalir kasih karunia, anugerah, pemberian-pemberian yang berharga. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Bapa Surgawi, terima kasih untuk darah Yesus yang telah mengalir di atas kayu salib, menyucikan, menguduskan, bahkan memberi saya jalan yang baru kepada Bapa. Di dalam hadirat Bapa, saya mengalami kelimpahan segala sesuatu yang disediakan oleh Bapa. Darah-Mu menyucikan, menguduskan saya. Darah-Mu membentengi saya.
dari kekuatan jahat yang terus-menerus berusaha untuk membinasakan saya. Di dalam nama Yesus, saya terlindung di dalam kekuatan kuasa darah. Di dalam nama Yesus, saya menyambut darah-Mu yang kudus. Haleluya. Minumlah dengan iman. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin kita berdoa untuk satu hal. Bilur-bilur Tuhan Yesus itu menyembuhkan. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang sakit, angkat tanganmu dan katakan, saya sehat. Roh saya sehat, jiwa saya sehat, tubuh saya sehat, seluruh organ-organ tubuh saya sehat. Di dalam nama Yesus, saya menerimanya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sehat, saya sembuh. Terima kasih untuk kesembuhan yang sudah terjadi di dalam tubuh saya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Saudara, yang kedua, saudara berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kita berdoa untuk orang-orang yang sakit. Mungkin saudara-saudara kita, tetapi secara khusus, mungkin saudara mendengarkan perkataan orang yang mengejek atau menghina, bahkan mendoakan supaya mati oleh karena dia kena COVID-19. Dengarkan baik-baik. Semua orang bisa mengalaminya. Tapi Tuhan mampu melindungi kita. Jika ada orang-orang yang sakit saat ini oleh karena COVID-19, kita percaya, saudara berdoa, saudara jangan seperti orang lain. Doakan supaya dia pulih segera, dia sembuh segera. Mari saudara, mungkin saudara ingat namanya, sebutkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Beberapa saat kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa pagi hari ini di dalam hadirat-Mu untuk orang-orang yang sedang terpapar COVID-19. Kami percaya bahwa COVID ini nyata, COVID ini benar-benar ada. Tapi kami juga percaya bahwa kuasa darah Yesus, kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, memerdekakan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka sembuh. Para dokter juga terlindung dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa untuk kota kita dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kota kami, kota Soe dan Kabupaten TTS serta pemerintahannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah-Mu, pemerintahan berjalan dengan baik. Oleh anugerah-Mu, TTS pulih, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh anugerah-Mu, NTT dipulihkan, disembuhkan. Oleh anugerah-Mu, bangsa kami Indonesia dipulihkan, disembuhkan dari COVID-19. Terima kasih Bapa. Kami percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami berseru, ada kuasa yang sedang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan menyembuhkan, memampukan para pemerintah kami untuk bekerja dengan efektif. Memampukan para dokter, perawat untuk bekerja dengan efektif. Kasih karunia-Mu menjadi bagian mereka. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu bagi bangsa kami ya Pak. Haleluya. Mari kita berdoa untuk bangsa kita sekali lagi. Haleluya. Oleh anugerah-Mu Tuhan, bangsa kami bebas dari COVID-19. Oleh anugerah-Mu Tuhan, Kau menyembuhkan orang yang terpapar. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Mari berdoa dengan bersuara. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Yesus sanggup pulihkan. Yesus sanggup sembuhkan. Haleluya. Glory, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Yesusku dahsyat, Kau turun tangan menyembuhkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Yesus Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan menyembuhkanku. Tangan-Mu yang berkuasa menyembuhkan setiap orang yang sakit, menyembuhkan setiap orang yang terpapar. Haleluya, kuasa-Mu bekerja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami ada di dalam ruangan ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar. Engkaulah yang sanggup menyembuhkan mereka, Engkaulah yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan kehidupan mereka. Biar roh mereka menyala-nyala, jiwa mereka bangkit dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, kami berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih. Kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berkat-Mu atas kami. Perlindungan kuasa darah-Mu atas kami sekalian. Dari setiap kekuatan jahat, roh sakit, sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua terlindung. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Mari semua kita yang diberkati Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.